supaya saling mengingatkan juga gitu. Jadi semua orang tahu siapa yang tugasnya apa. Sebagai perencana, sebagai kontraktor, sebagai owner digabungkan di satu grup gitu. Jadi ketika ada permasalahan bisa disampaikan dan semua orang mengetahui. Halo, selamat datang kembali di podcast Ngaku-Ngaku Arsitek. Kali ini kita masih dengan narasumber yang sama, yaitu Ibu Ramala Polamsari. Apa kabar Bu Ramala? Kabar baik. Oke Bu Ramala, pertanyaan dari saya kali ini mengenai grup WhatsApp proyek ya. Grup WhatsApp proyek ini kan selalu dibuat ketika kita baik itu sedang dalam pengerjaan proyek maupun ada rencana-rencana mau tender atau mau kerjasama gitu untuk mencari proyek ya. Menurut Bu Mala apa itu fungsi dan manfaat grup WhatsApp proyek ya? Sekarang ini hampir semua proyek itu ada grup WhatsApp-nya ketika baru mulai, kadang baru persiapan. Biasanya teman-teman atau tim yang merencanakan bekerja sama tuh kita buat grup supaya bisa ngobrol langsung gitu antar beberapa orang. Gunanya itu supaya bisa berkomunikasi ya antar beberapa orang langsung tanpa misalnya harus selalu bertemu. Biasanya seperti itu. Berarti tujuan buat grup WhatsApp proyek itu adalah untuk memudahkan kita ya dalam berkomunikasi antara orang-orang yang terlibat ya. Kita mulai dari yang awal dulu lah, ketika kita mengincar sebuah proyek ya, atau kita mempersiapkan tender katakanlah ya, dengan dokumen-dokumen yang perlu kita siapkan, personil-personil yang perlu kita siapkan gitu kan. Nah, kita kan koordinasinya lewat grup WhatsApp ya. Apa manfaat kita menggunakan grup WhatsApp ketika kita mengincar sebuah proyek gitu? Kalau pada saat masih persiapan ya, walaupun proyeknya belum tentu jadi, kayak antar pihak-pihak yang kita biasanya kalau mau tender itu mungkin kita perlu data-data dan lain-lain ya. Biasanya sih ya di situ aja gitu, saling mengingatkan, mengumpulkan nanti siapa yang mengkoordinir. Nagih-nagih juga ya, misalkan Ya. Mana ini kita kan perlu dokumen misalkan tenaga ahli nih, nah, kita share ke grup WhatsApp gitu ya. Ya supaya saling biasanya supaya saling mengingatkan juga gitu. Jadi semua orang tahu siapa yang tugasnya apa, bisa seperti itu. Kemudian kalau untuk di proyek sendiri ya, ketika itu menjadi sebuah proyek, grup WhatsApp itu seperti apa? Nah kalau sudah jadi proyek itu bisa misalnya masih tahap perencanaan gitu. Biasanya ada grup yang isinya perencana saja, sesama perencana, dan kadang ada juga grup yang dengan ownernya gitu. Jadi dengan owner mungkin biasanya koordinasi tentang desain itu, mengatur-ngatur jadwal koordinasi rapat. Kalau di antara tim perencana sendiri ya untuk koordinasi mengenai desain dan pembagian tugas tentunya. Kalau untuk yang pengerjaan konstruksi? Nah, kalau sudah saat pengerjaan konstruksi lebih kompleks lagi ya, lebih banyak lagi pihak yang terlibat. Biasanya kan sudah ada kontraktor, lalu ada konsultan pengawas atau MK. Biasanya mengkoordinir grup WhatsApp itu dari MK gitu. Jadi karena dia yang mengkoordinir, nanti kita perencana, sebagai kontraktor, sebagai owner digabungkan di satu grup gitu. Jadi ketika ada permasalahan bisa disampaikan dan semua orang mengetahuinya. Atau ada undangan gitu ya, kapan harus ada tinjauan lapangan atau kapan rapat, bisa diumumkan sekaligus gitu dengan asumsi semua pihak akan jadi mengetahui di grup itu. Itu tadi ya penjelasan singkat tentang grup WhatsApp ya, manfaatnya ketika di proyek ataupun ketika kita nyari proyek ya, untuk koordinasi yang mudah ya. Menurut Bu Mala ada kekurangannya nggak sih kalau grup WhatsApp itu? Kekurangannya kita terlalu mengandalkan dari WhatsApp ya, baik grup maupun yang japri langsung itu. Kadang ada hal-hal tertentu yang karena formatnya itu kan mengalir ya, biasanya kita chatting ini ada siapa ngomong langsung berturut-turut. Kadang ada hal-hal yang bisa jadi terlewat gitu atau lupa gitu ya karena sudah saking banyaknya chattingan. Kalau untuk di grup kita harus bisa sadar bahwa belum tentu semua anggota grup itu aware atau in tune di grup itu pada saat yang sama gitu. Bisa jadi kita menyampaikan sesuatu gitu, nggak semua orang baca gitu. Jadi kita harus mengantisipasi. Berarti ini ya salah satu kendalanya adalah nggak semua orang itu membaca ya, meskipun
mereka dalam satu grup WhatsApp ya, apalagi jumlahnya banyak ya. Jadi untuk mengatasi itu gimana, Bu Ramala? Ya sebetulnya kalau misalnya hal-hal yang kita bahas di grup itu adalah hal-hal yang penting, yang perlu kesepakatan, itu tetap harus kita dokumentasikan ya, atau kita salin menjadi suatu notulensi juga gitu. Kalau resminya di proyek itu kan seharusnya tetap ada rapat koordinasi. Jadi walaupun misalnya ada keputusan atau kesepakatan yang sudah dibahas di WhatsApp itu tetap disalin lagi atau tetap disampaikan lagi ulang di rapat gitu ya, dan didokumentasikan gitu. Jadi kalau ada orang yang terlewat pun kita bisa menyampaikan bahwa ini sudah pernah ditanyakan. Jadi gini ya, kalau misalkan udah ada grup WhatsApp, seperti kata Bu Mala tadi ya, kita tidak boleh melupakan dokumen resminya gitu ya, catatan-catatan notulensi gitu tetap harus dilakukan dan dikirim ke pihak-pihak lain gitu. Itu sebagai backup supaya ketika ada orang yang tidak membaca WhatsApp, mereka dapat informasi juga gitu ya.